Baik, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Candika Saputra dengan akhiran NIM 105 dari kelas B semester 6. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan lab 4.7, yaitu tentang custom container image. Yang dimana di lab kali ini tuh kita disuruh untuk melengkapi container file untuk aplikasi yang menghasilkan kode QR dari teks yang diberikan. Nah, di lab kali ini itu juga kita diharapkan bisa memahami proses build multitahap, terus menjalankan perintah di dalam sebuah kontainer, atur variabel lingkungan, tetapkan direktori kerja, tetapkan titik masuk, serta ubah pengguna yang menjalankan perintah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ruang kerja ya. Di sini kita akan disuruh untuk memulai labnya. Jadi kalian pakai perintah start lab, custom lab seperti yang ada di tahapan ini. Kalian copy lalu kalian paste. Kita tunggu. Jadi perintah start itu kita itu akan menyalin aplikasi Node.js yang menghasilkan kode QR dari teks yang diberikan. Nah, ke directory lab custom lab. Nah, di sini ada script praktikum yang bertujuan untuk mengevaluasi praktikum kita kali ini. Nah, jadi script ini tuh jangan sampai tertutup. Nah, jadi untuk menyelesaikan script ini kita akan buat file baru di sebelahnya. Kalian bisa klik di sini file. Nah, kalian gedein segini. Nah, jadi aplikasi ini tuh berisi kontainer file yang harus kita lengkapi ya selama latihan ini. Nah, jadi instruksi pertama itu kita disuruh untuk masuk ke sebuah folder ya. Jadi kita akan masuk ke folder, kita akan masuk menggunakan perintah di 1.1. Kalian copy aja, lalu kalian masukin. Setelah itu kita enter. Nah, dari di dalam folder ini itu sudah tersedia file. Kalau di sini kita lihat, kita pakai ls untuk melihat. Nah, di sini ada container file index.js sama package.json. Nah, setelah itu kita akan menginstal npm-nya, yang dimana npm install ini kita akan gunakan dan isinya itu akan digunakan di dalam aplikasi kita kali ini. Kalian install aja. Sambil menunggu, di sini 1.3 kita akan langsung disuruh untuk menjalankan aplikasinya. Nah, ini udah selesai, jadi kita langsung jalankan aja. Nah, setelah dijalankan, di sini HTTP portnya itu tidak ditemukan ya teman-teman, karena memang belum ada. Jadi tugas kita kali ini tuh akan menambahkan port tersebut. Nah, kalian bisa langsung scroll ke arah bawah. Di sini ada tahap kedua. Di tahap kedua ini yaitu tahap pembuatan kontainer file yang menghasilkan sertifikat TLS dengan menggunakan gen certificate. Nah, agar port itu bisa dipakai, jadi kita pakai TLS teman-teman. Jadi kita buka. Nah, di sini kita disuruh menambahkan run.gen certificate ini ke dalam container file. Jadi pertama-tama kita akan buka container file dengan cara container file. Nah, seperti ini, tinggal langsung enter saja. Nah, di sini kita disuruh menambahkan run.gen cs./gen certificate test. Nah, langsung saja di sini di dalam ruang kerja ini kalian klik I untuk insert agar bisa menambahkan teman-teman. Kita di bawah sini, setelah itu kita paste run reset certificate.sh. Nah, setelah kita menambahkan, baru kita masuk ke tahap ketiga, yaitu menambahkan variabel environment ya. Di sini ada kita menggunakan TLS port 8443, terus HTTP port 8080 sama charped. Jadi kita akan menambahkan environmentnya di bagian bawah. Kalian bisa copy aja, lalu masukkan ke dalam container filenya kita ya. Klik set enter 2 kali, kita kasih jarak. Setelah itu kita paste di sini menggunakan open text dialog.
biar lebih ini aja sih. Nah setelah itu, nah di tahap 3.3 itu kita disuruh untuk ngebuild image-nya teman-teman ya. Jadi karena kita sudah memasukkan run sama environment-nya, di sini kita keluar dulu, escape titik 2 wiki agar kita keluar dari container filenya. Setelah itu kita akan ngebuat image dengan nama localhost/podman_krf titik ya. Untuk kita paste lagi, kita enter, kita tunggu image-nya sedang dibuat. Nah di sini setelah sukses target localhost podman_kr, jadi ini tuh udah berhasil. Setelah itu kita langsung masuk ke tahap keempat. Nah di tahap keempat ini tuh kita disuruh untuk mengatur direktori kerja aplikasi ke app. Jadi semua direktori kerja aplikasi itu akan masuk ke jalur app teman-teman. Nah kalian tinggal masukin workdir ini, workdir/app ini ke dalam kontainer filenya. Seperti biasa kita copy lalu kita buka container file. Nah di sini udah terbuka, kalian klik I, kalian enter, kita tambahkan workdir-nya agar semuanya itu berada di dalam apps teman-teman. Nah setelah itu kita keluar lagi, escape titik 2 wiki untuk ngebuild lagi teman-teman. Keluar, setelah itu kita jalankan instruksi di 4.2 itu, yaitu menjalankan untuk ngebuat image lagi. Kita copy, paste di sini, kita tunggu lalu enter. Nah ini udah sukses, berarti udah berhasil ya teman-teman. Terus ke tahap 5, yaitu kita di tahap 5 ini itu akan menetapkan ya gitu ya pengguna sebagai pengguna user gitu. Kayak pengguna itu yang menjalankan aplikasi itu, jadi pengguna tersebut sudah ada di dalam container file ya. Jadi kita pakai user student, jadi tidak berjalan menggunakan sebagai root, jadi dia akan menjadi user ya teman. Jadi tinggal kalian menambahkan script ini ke dalam container file tadi. Container file, insert, enter, kasih jarak, lalu paste user student. Nah kita sebagai student. Setelah itu kita keluar lagi, lalu kita ngebuild lagi teman-teman. Titik 2 wiki, enter. Nah setelah itu kita jalankan kembali untuk ngebuild image-nya teman-teman. Terus add, copy, paste, set, enter, kita tunggu. Nah jadi di sini sudah sukses untuk tahap kelimanya, untuk ngebuat ini ngebuat usernya teman-teman ya. Lanjut ke introduksi ke 6. Nah di sini untuk di bagian ke-6 ini itu kita akan menjalankan npm install min omit sama dengan det. Nah jadi perintah ini tuh untuk menginstal dependensi produksi aplikasi Node.js. Jadi kita akan menggunakan run sebagai petunjuk untuk menjalankan perintahnya, seperti yang ada di paling bawah kali ini. Teman-teman bisa langsung copy aja di sini, copy, lalu kalian masukkan ke dalam container file seperti tadi, seperti sebelum-sebelumnya teman-teman. Ini kita setelah itu kita enter sekali, kita kasih jarak ya teman-teman. Lalu kita paste di sini run npm install -omit det. Setelah itu kita escape titik 2 wiki untuk keluar dari container file. Setelah itu kita akan ngebuild lagi image-nya. Copy, paste. Nah di sini localhost podman, enter. Kita tunggu lagi stepnya, lama
agak lama sedikit. Terus kita lihat, nah di sini sudah sukses untuk membuatnya. Nah di tahap ketujuh kita akan membuat npm start itu perintah default untuk image ini. Nah, jadi argumen runtime tambahan tidak boleh menimpah perintah default. Nah intinya, dan terus kemudian buat image container dengan nama localhost /podman krf. Nah di sini kita akan menggunakan entry point karena biar supaya bisa berjalan di ini teman-teman, apa namanya, runtime ya. Kita untuk menjalankannya itu kita akan menggunakan entry point untuk menjalankan perintah saat kontainer dimulai ya. Teman-teman bisa langsung masukkan entry pointnya, kalian copy aja, masukkan ke dalam kontainer file itu tadi. Siap, kita klik I, enter, paste, entry point npm start, escape, -2 wiki untuk keluar kontainernya. Nah setelah selesai kita menambahkan entry pointnya, kita akan ngebuild kembali ya teman-teman, ngebuild kembali. Setelah itu kita enter lagi, kita tunggu lagi step by step, kita jalan. Nah di sini untuk pembuatan entry pointnya sudah selesai. Sini sudah ada successful target localhost podman krf. Nah setelah itu kita akan menjalankan podman qr kita. Kita akan panggil custom lab dan mempublishkan port ke kontainer 8080 ke 8443 port ya, yang sesuai sama tadi ya teman-teman ya, sama ini TLS port sama HTTP nya. Jadi teman-teman tinggal buka, kalian jalanin podman run sesuai, terus namanya, terus sama port-portnya kalian copy paste, copy dulu, kalian langsung pastekan di bagian sini podman run minus name custom lab, karena tadi kita sudah membuatnya ya teman-teman. Setelah itu kenapa tidak pakai titik, karena ini akan langsung kita jalankan ya di depan. Sabar, ada, maaf teman-teman, ini kita copy lagi, jadi kita pakainya apa namanya, syntax dialog ya. Nah itu dah pokoknya, apa namanya, saya agak lupa, open text dialog, sorry ya teman-teman. Jadi karena ada perpindahan baris ya teman-teman, jadi kita pakai ini, kita pakai open text dialog. Lalu kita enter. Nah untuk aplikasi kita ini sudah berjalan. Cara untuk ngeceknya itu kalian tinggal masuk ke http://2 localhost 8080 ya teman-teman, sesuai dengan apa yang kita pakai di awal. Nah ini kita copy. Kalau mau lihat aplikasinya kalian bisa langsung ke activity menggunakan Google Firefox. Maaf ada agak sedikit nge-lag. Nah langsung aja kita pastekan di sini, paste http port 8080, kita enter, kita lihat apakah dia sudah berjalan atau tidak. Nah di sini tuh udah berjalan ya teman-teman. Jadi semua yang kita lakukan tadi itu sudah berjalan lancar semuanya. Nah cara ngeceknya juga bisa lewat file pertama kita tadi, yaitu lewat sini. Nah ternyata semua 6 yang tadi merah ya atau belum selesai, sudah selesai semua ya teman-teman ya. Jadi sebagai pengguna di workstand ini, mesin tersebut, kita di sini disuruh ini untuk menyelesaikannya teman ya, buat mengakhirinya. Jadi kalian tinggal copy aja di bagian cd /lab. Nah setelah itu kalian bisa paste di sini ataupun di ruang kerja kita yang kedua ya, file kedua, sama aja. Nah kita paste di mana-mana aja bisa teman-teman. Jadi kita pastekan langsung untuk mengakhiri semua yang barusan kita kerjakan. Kita lihat. Nah jadi di sini tuh udah selesai.
Jadi di lab kali ini tuh kita itu emang harus benar-benar paham gitu bagaimana proses ngebuild multi tahap, terus bagaimana kita menjalankan perintah di kontainer, mengatur variabel, terus menetapkan direktori kerja. Ya intinya kita harus paham itu ya teman-teman. Jadi mungkin untuk video saya kali ini cukup sampai di situ. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.